Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Jamaah sekalian, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wad-Dawa atau dengan judul Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang cukup bagi orang yang mencari obat hati. Karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sudah sampai pada pembahasan sebab-sebab terkabulnya doa atau adab-adab yang disebutkan oleh beliau untuk memudahkan doa itu diijabah, dikabulkan. Pertemuan yang lalu beliau sebutkan hadirnya hati, fokus, terkumpul perhatiannya terhadap apa yang dia ucapkan, dan juga tepat dengan waktu-waktu yang mustajabah yang disebutkan oleh dalil-dalil bahwa ada 6 waktu doa itu tidak akan ditolak atau hampir tidak ditolak. Kita sudah sebutkan juga beserta dalil-dalilnya. Di antaranya sepertiga malam terakhir. Demikian pula ketika adzan. Dan antara adzan dan iqamah. Di akhir salat-salat wajib sebelum salam. Ketika khatib Jumat naik di atas mimbar sampai selesai salat Jumat. Dan yang terakhir, yang keenam, akhir salat setelah salat asar di hari Jumat di akhir waktu. Ini yang keenam. Ba'da salat asar di hari Jumat. Dan kita sebutkan Nabi kabarkan ada 12 waktu. Ba'da salat asar di hari Jumat, sampai sebagian ulama salaf tidak lagi keluar setelah dia salat asar, menunggu sambil berdoa untuk mengerjakan salat maghrib. Baik, jamaah sekalian. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa sadafa khusyu'an fil qalbi wa inkisaran baina yaday rabbi wa dullan lahu wa tadarruan wa riqatan. Apalagi kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang berdoa di waktu yang mustajabah ditambah lagi khusyuk hatinya. Apa artinya khusyuk? Jamaah sekalian, Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taisir Al-Latif Al-Mannan, salah seorang ulama ahli tafsir, beliau mendefinisikan khusyuk yang sangat lengkap.
Beliau mengatakan, khusyuk yang dimaksud di sini adalah fahuwa hudurul qalbi waqta talabbusihi bi ta'atillah wa sukunu dhahirihi wa batinihi. Hadirnya hati saat seseorang itu melakukan ketaatan kepada Allah, maksudnya berdoa di antaranya, dan tenang secara zahir maupun batin. Maksudnya apa? Badannya tenang dan juga hatinya tenang. Makanya jamaah sekalian, khusyuk dalam salat itu termasuk penentu banyaknya pahala seseorang. Sama kita salat maghrib di masjid yang satu, bersama imam yang satu, bahkan di shaf yang sama, tapi belum tentu pahalanya sama. Kenapa? Karena perbedaan khusyuk di antara kita. Jadi khusyuk itu termasuk badannya tenang. Jadi kalau ada orang sholat terlalu banyak goyang, padahal bergerak atau goyangnya itu tidak dibutuhkan, sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Kenapa dia terlalu banyak goyang sedangkan tidak dibutuhkan? Itu bertentangan dengan khusyuk. Khusyuk itu sukunu dhahirihi wa batinihi, tenang badannya, demikian pula tenang hatinya. Kecuali kalau memang butuh bergerak. Tapi asalnya jamaah sekalian, tidak boleh kita bergerak kalau kita sholat atau kita berdoa, kita fokus. Itu yang dimaksud dengan khusyuk. Kemudian jamaah sekalian, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, demikian pula dia jadikan dirinya di hadapan Allah binasa tanpa pertolongannya, hancur jika doanya tidak dijawab. Dia harus punya perasaan seperti itu. Demikian pula menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri dan merasa lemah, bukan merasa baik-baik saja jika doanya ditolak. Tidak. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada seluruh manusia di surah Fatir. Di surat Fatir di ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nasu, antumul fuqara'u ila Allahi, wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai seluruh manusia, kalianlah yang sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita semua yang sangat butuh kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, harus kita hadirkan perasaan itu, merendah, menghinakan diri, tunduk, dan meyakini kita akan hancur jika kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah katakan di sini, kalian yang seluruhnya fakir. Fakir itu jamaah sekalian menunjukkan mubalaghah, yang paling butuh kepada Allah. Dan kebutuhan di sini, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya, fi jami'i umurid din wad dunya. Kebutuhan yang melingkup semua urusan agama dan dunia. Jadi sebagian orang mungkin menyangka dia merengek, merendah, menghinakan diri di hadapan Allah kalau permintaannya dunia. Tidak. Justru kita fakir kepada Allah di seluruh urusan dunia dan akhirat. Justru akhirat yang lebih penting jamaah sekalian. Makanya jika kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dekat dengan ulama, dekat dengan ustadz, banyak kita berteman dengan orang-orang soleh, kalau Allah tidak tolong kita, tetap juga akan futur. Tetap juga akan meninggalkan yang namanya majelis ilmu, meninggalkan yang namanya ibadah. Karena itu sebagian orang bisa kaget, kenapa dia sudah lama ngaji, tapi justru futur. Ya mas sekalian, ini dalilnya. Kita semua fakir kepada Allah. Baik urusan akhirat maupun dunia. Karena itu mintalah kepada Allah. Dan Allah menegaskan, meyakinkan kita semua.
Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya yang akan mengabulkan semua doa makhluknya. Tidak berkurang dari kepemilikan Allah. Dan maha terpuji dengan semua kebaikan yang Allah curahkan kepada makhluk. Jadi, itulah yang pantas dipuji. Dialah Allah yang pantas dipuji karena kebaikan Allah untuk kita sampai hari ini. Karena itu jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW juga mengatakan, lawal Allah, kalau bukan karena Allah, mahtadaina wala sumna wala sallaina, kita tidak mungkin bisa mendapatkan petunjuk, tidak mungkin bisa berpuasa, tidak mungkin bisa sholat. Jadi ilmu ini melahirkan kesyukuran dan menghancurkan kesombongan. Baik, demikian pula jamaah sekalian, kata Imam Ibnul Qayyim, yang membantu doa cepat dikabulkan, wastaqbalat da'i al-qiblah, menghadap kiblat. Wa kana ala taharah, dan juga berwudu. Itu lebih baik, lebih afdal, termasuk adab dalam berdoa. Kemudian wa rafa'a yadayhi ila Allah Ta'ala, dan dia mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya bisa kita baca ketika peristiwa perang Badar. Jadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan saat itu pasukan musyrikin ada sekitar 1.000 orang. Dan pasukan muslimin cuma 319 orang. Ini akan berhadapan. Ini perang terbesar, perang Badar. Kalau 1.000 banding 300, berarti rata-rata para sahabat kaum muslimin harus menghadapi 3 orang. Coba bayangkan jamaah sekalian, 1 lawan 3. 1.000 banding 300, berapa satu orang sahabat melawan musyrikin? 3. Itu pun masih lebih 100 musyrikin. Berarti ada yang menghadapi 4. Wajar kalau ini situasi yang dianggap genting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Umar, jamaah sekalian? Fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Nabi menghadap ke kiblat. Thumma madda yadayhi, kemudian beliau mengangkat tangannya. Kemudian berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Bahkan dalam doanya Nabi, kalau 300 pasukan ini hancur ya Allah, tidak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi di surah Al-Anfal di ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah wahai Muhammad dan kaum muslimin, ketika kalian minta tolong dalam kondisi genting, bahaya, dalam kondisi darurat kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, lalu Allah menjawab, mengabulkan doa kalian. Para ulama mengatakan jamaah sekalian, dari kisah ini min adabid du'a istiqbalul qiblah wa raf'ul yadain, diambil termasuk adab-adab doa. Kita dapat pelajaran termasuk adab-adab doa, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Jadi ini dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim tentang adab doa. Dan gurunya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Fatawa Al-Madinah, Ibnu Taimiyah mengatakan, la yustaqbalu bid-du'a illa ma yustaqbalu bis-shalah. Doa tidak diarahkan kecuali di mana salat itu diarahkan. Artinya menghadap ke kiblat. Kalau kita menghadap ke barat. Baik. Kemudian apa lagi?
pendukung-pendukung doa yang hampir doa itu tidak akan ditolak. Wa bada'a bihamdillah wa tsana alaih thumma thanna bis salah ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dia memulai doanya dengan memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut manhajus salaf, juga selalu bersalawat di setiap doanya. Karena itu jamaah sekalian, pernah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar orang yang tidak memuji Allah ketika berdoa dan tidak bersalawat kepada Nabi ketika berdoa, beliau katakan orang itu terburu-buru. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dan hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i rahimahumullahu taala. Kata sahabat Fudalah bin Ubaid, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar seseorang yang berdoa di dalam salatnya atau setelah selesai salat tidak memuji Allah, tidak bersalawat kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajila hada. Maka Nabi mengatakan, orang ini terlalu tergesa-gesa. Tsumma da'ahu faqala lahu aw li ghairihi, kemudian Nabi memanggil dia atau memanggil yang lain. Kemudian menyampaikan, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza wa tsana'i alaihi thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Jika salah seorang di antara kalian mau berdoa, hendaklah dia puji dulu Rabbnya, bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia minta apa yang dia inginkan. Jadi Nabi hukumi orang yang tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi sebagai orang yang tergesa-gesa. Bagaimana contohnya memuji Allah? Kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Semua hamdun. Hamdun itu maknanya mensifatkan dengan sifat yang sempurna kepada Allah yang dipuji, yang didasari dengan cinta, pengagungan dan pemuliaan. Itu makna hamdun. Paling lengkap dalam memuji Allah. Kemudian kita bersalawat. Kita bisa baca salawat yang di salat, dalam salat kita juga bisa membaca sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berdoa, minta apa yang kita inginkan. Jadi ini diantara adab doa. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, "Tsumma qaddama baina yaday hajatihi at-taubata wal istighfar." Kemudian dia bertobat dan beristighfar sebelum dia sebutkan hajatnya. Tsumma dakhala 'ala Allahi wa alaha 'alaihi fil mas'alah wa tamallaqahu. Kemudian setelah itu dia masuk menyebutkan doanya di hadapan Allah dengan melakukan ilhah. Terus memohon, terus meminta, terus mendesak, terus merengek dalam permintaannya dan memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan, sebagaimana juga yang sudah kita sampaikan di surah Al-A'raf di ayat yang ke-55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian hanya kepada Rabb kalian dalam kondisi tadarru'. Kata ahli tafsir Abdurrahman bin Nasir Rasyidi rahimahullah, ay ilhahan fil mas'alah, yaitu selalu merengek dan mengulang-ulang permintaan. Wa khufyatan, juga dalam kondisi diri.
Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang yang melampaui batas dalam berdoa sampai teriak-teriak. Itu yang dimaksud al-mu'tadin. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita mengulang-ulang doa kita. Jadi setelah dia bertobat, beristighfar, dia ulang-ulang permintaannya. Dia puji-puji Allah, dia sanjung Allah. Wada'ahu rabbatan wa rahbatan, dan dia berdoa kepada Allah dalam kondisi berharap dan takut. Jadi khusyuk, harap dan takut itu tingkatan ibadah yang paling tinggi. Jadi jamaah sekalian, khusyuk, harap kepada Allah dan takut jangan sampai doanya tidak didengar, itu tingkatan ibadah yang paling tinggi. Allah memuji orang yang beribadah dengan 3 sifat ini. Bahkan itu tingkatan ibadah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Khusyuk, hadir hati, tenang, luar dan dalam. Badan khusyuk dan hati juga khusyuk, semuanya tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anbiya di ayat yang ke-90. Allah memuji orang yang berdoa, beribadah dengan 3 sifat ini. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, maksudnya para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka, bisa masuk di sini, senantiasa berlomba untuk melakukan amal saleh, termasuk ibadah doa. Dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah, dalam kondisi ragaban wa rahaban, berharap supaya doanya dijawab dan takut apabila doanya ditolak. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, tenang saat beribadah kepada kami. Jadi jamaah sekalian, ini 3 sifat yang harus kita hadirkan ketika kita ibadah dan berdoa. Berharap agar Allah menerimanya, takut jangan sampai Allah menolaknya, dan khusyuk, tenang lahir dan batinnya. Baik, kemudian jamaah sekalian, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah masih menyebutkan adab-adab doa. Ini termasuk adab-adab yang banyak, mungkin berat, tapi kalau kita sudah biasa, insyaallah ta'ala, segala sesuatu yang berat kalau dibiasakan, dengan taufik dari Allah bisa kita lakukan dengan terbiasa. Kata beliau rahimahullah setelahnya, wa tawassal ilaihi bi asma'ihi, dan dia meminta kepada Allah menyebut nama-namanya. Ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf di ayat yang 180. Walillahil asmaul husna, hanya milik Allah nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Setiap nama Allah mengandung sifat. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim mengandung di dalamnya sifat rahmat. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, yang maha melihat, mengandung di dalamnya sifat penglihatan. Allah Subhanahu wa taala As-Sami, yang maha mendengar, mengandung di dalamnya sifat pendengaran. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hanya milik Allah nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Kemudian kata Allah, fad'uuhu biha, berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara sebab doa akan diijabah. Doa akan dikabulkan. Menyebutkan nama-nama Allah, tawassul dengannya. Tawassul maksudnya adalah menjadikan itu sebagai sebab. Itu makna tawassul. Dan tawassul ini adalah tawassul yang syar'i,
karena ada dalilnya. Sebab juga di sana ada yang disebut tawassul yang syirik karena tidak ada dalilnya, bahkan bertentangan dengan tauhid. Adapun di sini menyebut nama Allah itu tawassul yang syar'i. Karena itu jamaah sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa kesempitan, ditimpa kesulitan. Jadi Nabi juga sallallahu alaihi wasallam itu ditimpa kesulitan, ditimpa ujian, ditimpa musibah, padahal beliau orang yang paling Allah cintai. Bahkan Nabi SAW mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang soleh yang tingkatannya di bawah mereka. Kemudian orang-orang soleh yang tingkatannya di bawah lagi mereka. Dan jamaah sekalian, Anas bin Malik, pelayan Nabi SAW dari kecil sampai beliau besar, mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qarabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Adalah Nabi ketika ditimpa kesusahan, sempit hidupnya beliau, berat hidupnya beliau dari sisi dunia maupun akhirat, maka kata Anas, beliau berdoa, ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Semua akan binasa, semua akan mati kecuali Allah. Makanya Allah namanya Al-Hayyu, memiliki sifat kehidupan. Ya Qayyum, wahai Allah yang maha tegak berdiri sendiri, tidak butuh siapapun juga dari makhluknya. Bahkan dialah yang mengurus seluruh makhluknya. Makhluknya lah yang butuh kepada Allah. Itu makna qayyum. Jadi jamaah sekalian, kita perhatikan di sini dapat faedah bahasa. Kalau ada ya nida masuk kepada nama Allah, maka tidak memakai alif lam dan juga tidak ditanwin. Tidak dikatakan ya al-hayyu, tidak juga dikatakan ya hayyun, tidak. Tapi Nabi mengatakan ya hayyu, ya qayyumu, tanpa alif lam dan tidak ditanwin. Begitulah yang benar ketika kita memanggil Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Ini sifat Allah. Tawassul dengan sifat Allah. Ini hadits disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunan beliau. Demikian pula disebutkan dalam kitab Amalul Yami wal Lailah. Dan haditsnya disahihkan oleh Al-Muhaddithul Asr, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Wahai Allah yang maha hidup, lagi tegak berdiri sendiri, mengurus makhluknya, tidak butuh siapapun juga. Dengan rahmatmu astaghitsu, saya mohon bantuanmu. Pendek jamaah sekalian. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Iya, baik, ini nama dan sifat Allah disebut dengan tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa lagi jamaah sekalian? Imam Ibnul Qayyim mengatakan dengan namanya, dengan sifatnya, dan dengan mentauhidkannya. Wa qaddama baina yaday du'aihi sadaqatan. Dan juga kalau perlu, kata beliau, diawali atau disertai di tengah atau di sela-sela kita menunggu setelah kita berdoa, kita menanti pengabulan doa kita, maka dia tambah dengan sedekah. Ini juga jamaah sekalian termasuk perintah Allah. Jadi
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Baqarah ayat yang 186. Jadi ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Allah itu dekat atau jauh? Sehingga kalau kita berdoa bisik-bisik atau teriak-teriak?" Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surah Al-Baqarah di ayat yang 186, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, maka sampaikan sesungguhnya aku dekat. Dan kedekatan Allah di sini, jamaah sekalian, kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada dua. Kedekatan yang umum, yaitu ilmu Allah melingkup semua makhluknya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Dan kedekatan yang khusus, yaitu terhadap orang-orang yang beriman, Allah akan tolong mereka. Dan terhadap orang yang berdoa, Allah akan ijabah doanya. Tapi jamaah sekalian, ada syaratnya. Lanjutkan ayatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sebelumnya Allah memastikan, saya pasti mengabulkan doa. Setiap doa orang-orang yang berdoa ketika dia meminta kepadaku. Tapi ada syaratnya. Belum selesai ayatnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tapi hendaklah mereka menerima perintahku, menjauhi laranganku, dan beriman kepadaku, agar supaya mereka mendapatkan petunjuk. Jadi jamaah sekalian, termasuk perintah Allah, istighfar, taubat, dan bersedekah. Dan sedekah itu ada dua. Sedekah ada dua. Sedekah yang sifatnya wajib, dan sedekah yang sifatnya sunnah. Dan para ulama mengatakan jamaah sekalian, tidak akan bermanfaat sedekah yang sunnah kalau dia tidak mengeluarkan sedekah yang wajib. Dan itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Lail, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyebutkan kelompok yang kedua yang selamat, wasayujannabuhal atqa, kami akan jauhkan dari neraka yang bergejolak orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifatnya? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang memberikan hartanya, orang yang mengeluarkan hartanya dengan tujuan membersihkan jiwanya. Jadi jamaah sekalian, sedekah zakat yang wajib, sedekah yang wajib akan membersihkan jiwa seseorang dan akan membantu doa untuk diijabah. Bahkan jamaah sekalian, orang yang menahan zakatnya, Allah akan sebutkan hartanya akan dipanaskan dalam surah Taubah di dalam neraka. Kemudian fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum, setelah dipanaskan, dilelehkan di atas dahinya, lambungnya, dan punggung-punggungnya. Hada ma kanaztum, kemudian dikatakan kepada orang yang menahan zakat ini, rasakanlah akibat dari apa yang kalian tahan dulu di dunia. Faduku ma kuntum taknizun, kata Allah. Itulah, rasakan yang dulu kalian simpan-simpan di dunia. Jadi, sedekah itu ada dua. Ada yang sifatnya wajib, dan ada yang sifatnya sunnah. Dan orang yang bertakwa, yang akan dijauhkan dari api neraka yang bergejolak, yang menyala-nyala, adalah orang yang mengeluarkan hartanya dengan maksud untuk mensucikan jiwanya. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, fa inna hadat du'a
la yakadu yuraddu abada. Doa yang modelnya seperti ini hampir-hampir selamanya tidak akan ditolak. Jadi ini jamaah sekalian, di antara adab doa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan kita sudah sebutkan dalil-dalilnya. Kesimpulannya, dia harus berdoa dengan hati yang khusyuk dan merendah, merasa hina di hadapan Allah, lemah di hadapannya, dan merasa akan hancur jika doanya tidak diterima. Demikian pula dia menghadap ke kiblat di atas wudu, mengangkat tangannya sebagaimana yang Nabi lakukan di perang Badar. Kemudian Allah menjawab doa beliau. Allah menangkan pasukan 300 melawan 1000. Dengan apa Allah menangkan? Dengan mengutus para malaikat yang ikut berperang bersama kaum muslimin melawan Abu Jahal dan tokoh-tokoh musyrikin jahiliyah saat itu. Kemudian dia puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, sebelum berdoa. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ini Allah perintah secara langsung, secara umum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Tapi salawat Allah bukan ibadah Allah, bukan. Sebagian khatib ada yang bilang semua ibadah tidak dilakukan oleh Allah kecuali satu ibadah, salawat. Ya mas sekalian, kita tanya, siapa yang Allah ibadahi? Allah itu ilah, sembahan yang diibadahi, bukan Allah beribadah, tidak. Jadi salawat itu maknanya pujian, sanjungan Allah di hadapan para malaikatnya untuk Nabi Muhammad SAW. Demikian pula para malaikat bersalawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, salawatlah kalian kepada Nabi dan kirimlah salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu dari bentuk salawat. Kemudian diawali dengan istighfar dan bertobat. Kemudian minta kepada Allah dengan cara merengek, mendesak, terus mengulang dan menyanjung, memuji Allah, dan berdoa dalam kondisi takut dan harap, bertawassul dengan nama-namanya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Demikian pula mengesahkan Allah dan mensucikan diri dengan bersedekah. Kata Imam Ibnu Qayyim, hampir-hampir doa yang seperti ini selamanya tidak akan ditolak. Baik, ya mas kalian, sudah hampir masuk waktu Isya, mungkin kita cukupkan. Masuk atau masih ada? Iya, baik. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Baik. Ya mas sekalian, yang mana lebih tinggi kedudukannya, salawat atau istighfar? Ya mas sekalian, istighfar itu ibadah kepada Allah. Salawat itu juga perintah Allah. Jadi, perintah Allah juga ibadah. Istighfar juga ibadah. Yang namanya ibadah, kedudukannya itu asalnya adalah dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mana yang lebih afdal, sebagian ulama mengatakan kalau dia berdoa tidak bersalawat, bukan berarti doanya pasti ditolak, bukan juga, tidak begitu. Kalau istighfar, memang kita harus selalu beristighfar. Kalau salawat, ulama masih beda pendapat. Apakah ketika namanya Nabi disebut wajib atau sunnah muakkadah? Adapun istighfar, memang kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam selalu salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat. Jadi jemaah sekalian, kalau begitu istighfar harus selalu. Bukan berarti juga kita tinggalkan salawat, tidak.
Nabi katakan orang yang tidak salawat dalam doanya, orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatukan di sini sebagai adab-adab doa. Jadi sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, di usia 40 tahun, apakah kita mengutamakan, sudah harus mengutamakan dunia atau akhirat di atas dunia atau sebaliknya? Asalnya jamaah sekalian, mulai dari balik itu kata para ulama umumnya di usia 15 tahun. Itu usia balik. Karena dulu Ibnu Umar ingin ikut berjihad, usianya masih 14 tahun. Kata Ibnu Umar, dulu saya mau ikut jihad di usia 14 tahun, Nabi larang. Tahun depan, tahun ini saya mau ikut, Nabi izinkan. Artinya Ibnu Umar sudah usia 15 tahun. Jadi itu umumnya orang balik. Mulai dari balik sampai kita meninggal, kita wajib mendahulukan akhirat. Tapi bukan juga berarti kita tidak bekerja, tidak menanggung nafkah yang wajib kita tanggung, bukan. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah, tuntutlah pahala yang Allah siapkan untuk kamu di negeri akhirat melalui nikmat-nikmat dunia. Jadi jamaah sekalian, nikmat uang, nikmat harta, nikmat pakaian, nikmat rumah, nikmat sehat, itu semua dunia. Kita gunakan untuk mencari pahala akhirat. Kemudian Allah tegaskan lagi, wala tansa nasibaka minat dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Pernah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah, kalau tidak salah, atau Sa'ad bin Abi Waqqas, antara salah satu dari keduanya, sudah mau meninggal. Kemudian dia mau infakkan semua hartanya. Nabi larang. Nabi ingatkan, kamu tinggalkan anakmu, ahli warismu dalam kondisi tidak minta-minta, itu lebih baik. Jadi jamaah sekalian, tidak boleh juga harta itu semua diinfakkan. Kemudian ahli waris anak-anak ditinggalkan dalam kondisi fakir, kemudian dia minta-minta, bukan itu yang terbaik. Jadi jangan lupakan bagian di dunia, tapi kata Allah, kejar yang utama, yaitu kehidupan yang kekal, yaitu negeri akhirat. Baik, ini jawabannya secara ringkas, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam, wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.